Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir hayat beliau kakinya tidak bisa berjalan, tangannya tidak bisa bergerak. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum telah menunggu di sana, menunggu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kecintaan kepada umat, kecintaan kepada sahabat jauh lebih besar dari penyakit yang dideritanya, sehingga Rasulullah SAW bisa berdiri, Rasulullah bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, sehingga sampai di mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam pidato terakhirnya, wahai sahabat-sahabatku, kalian semuanya berada dalam kasih dan sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini adalah tausiah terakhir, pidato terakhir dengan kalian. Aku ingin sampaikan kepada kalian, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apakah dua perkara itu? Apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah. Sesungguhnya Rasul ingin bicara banyak, akan tetapi Rasul sudah tidak mampu berbicara lagi. Lidahnya keluh, badannya mulai bergetar, hampir jatuh. Untung Sayyidina Ali cekatan, dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipapah ke kamarnya, diserahkan kepada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada putrinya tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha. Keringatnya mengalir deras basah. Rasulullah demam yang sangat luar biasa. Matanya tidak lagi bisa terbuka, mulutnya tidak lagi bisa bicara, tangannya sudah tidak lagi bisa bergerak, kakinya sudah tidak lagi bisa bergerak. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu seraya mengucapkan assalamualaikum. Si Fatimah bergegas membuka pintu itu. Pas dibuka pintu ada seorang laki-laki. Siti Fatimah berkata, ayahku dalam keadaan sakit keras, tidak mungkin menjumpai tamu siapapun. Pintu pun ditutup oleh Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah duduk lagi mengurus ayahandanya tercinta. Akan tetapi tiba-tiba Rasulullah SAW matanya terbuka, mulutnya dapat berbicara seraya bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, siapa gerangan yang datang? Kata Siti Fatimah, seorang laki-laki wahai ayah. Aku tidak kenal kepadanya, tapi aku sudah sampaikan bahwa ayah dalam keadaan sakit keras tidak mungkin berjumpa dengan siapapun. Pintu aku tutup kembali wahai ayah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, dia bukan seorang laki-laki. Dia adalah seorang yang dapat memisahkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Dia adalah seorang yang dapat memisahkan antar ruh dengan jasad seseorang. Dia datang ke sini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat malakal maut. Tolong engkau buka pintu itu, suruh dia masuk ke dalam. Siti Fatimah kaget luar biasa bahwa yang datang ternyata malaikat malakal maut. Sesungguhnya Siti Fatimah enggan untuk membuka pintu, karena manakala dibuka pintu, malaikat malakal maut datang untuk mencabut ayahandanya tercinta. Akan tetapi diperintahkan oleh ayahnya, mau tidak mau Siti Fatimah terpaksa membuka pintu itu. Malaikat malakal maut pun salam yang kedua kali, assalamu alaika ya Rasulullah.
Wa alaika salam ya malaikat malakal maut. Kata malaikat malakal maut, ya Rasulullah, boleh aku masuk ke dalam kamarmu? Rasul bertanya, kenapa engkau harus bertanya boleh atau tidak engkau masuk ke kamar aku? Kata Rasulullah SAW. Jawab malaikat malakal maut, Allah telah memandu aku. Sebelum aku masuk ke kamar engkau, aku disuruh bertanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mempersilahkan, aku disuruh masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menolak, aku disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu proses wafat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang menolak kedatangan kehadiran engkau? Kedatangan kehadiran engkau adalah yang mempercepat perjumpaan aku dengan kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk engkau ke dalam kamar dengan penuh sopan dan santun. Malaikat malakal maut mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, wahai malaikat maut, tidakkah engkau beserta Jibril alaihissalam? Tidak. Jibril alaihissalam sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka proses kewafatan engkau wahai Muhammad. Nabi pun menengadah ke atas mencari di mana posisi malaikat Jibril alaihissalam berada. Rupanya malaikat Jibril telah turun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di stop oleh Rasulullah SAW. Wahai Jibril, stop di situ. Kemudian malaikat Jibril pun menghentikan perjalanan. Ada yang aku ingin tanyakan, kata Rasulullah SAW. Rasul bertanya, wahai Jibril, apa hakku setelah kematian aku? Malaikat Jibril menjawab, 8 pintu surga telah dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. 7 pintu neraka telah ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. Malaikat dibariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit pertama sampai dengan langit ke-7 dalam rangka menyambut kedatangan ruhmu. Tapi dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam, tidak nampak kebahagiaan, keceriaan di dalam wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terpaksa malaikat Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, tidakkah engkau bahagia dengan kabar besar ini? Kabar yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul sebelummu. Kabar ini hanya aku bawa dan aku beritakan kepadamu. Kenapa engkau tidak berbahagia? Apa kata Rasulullah SAW? Itu kan buat aku. Yang aku maksud bukan itu. Aku bertanya kepadamu, bagaimana nasib umatku nanti di akhir. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan detik-detik sakaratil maut, beliau yang diingati adalah kita sebagai umatnya. Untung malaikat Jibril alaihissalam menjawab kepada pertanyaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa 8 pintu surga diharamkan dimasuki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Bahwa 8 pintu surga diharamkan oleh kaum dan umat-umat terdahulu sebelum dimasuki oleh engkau dan umat engkau terlebih dahulu. Rasul tersenyum membayangkan dia masuk ke dalam surga dengan umatnya. Semoga kita bagian dari umat yang dirisaukan oleh Rasulullah untuk masuk ke surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian silahkan engkau turun ke rumahku. Malaikat Jibril turun ke rumah baginda Rasulullah selesai memandu proses
kewafatan Rasulullah SAW. Wahai malaikat maut, kata malaikat Jibril, yang akan engkau cabut ruhnya ini kekasih Allah. Yang akan engkau cabut ruhnya ini adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Yang engkau akan cabut ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Yang akan engkau cabut ruhnya ini adalah Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah al-Muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat. Hendaklah engkau cabut dengan penuh kelembutan. Malaikat malakal maut menganggukkan kepalanya. Ruh pun mulai dicabut. Rasul sudah tidak lagi bergerak kaki. Rasul sudah tidak lagi bergerak perutnya. Rasul sudah tidak lagi bergerak dadanya. Ruh Rasulullah SAW sudah sampai di tenggorokan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ruh itu sampai di tenggorokan, rupanya yang namanya sakaratil maut tidak pernah pilih bulu. Rasulullah menjerit sejadi-jadinya, Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Rabb, sakit nian sakaratil maut ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menoleh ke belakang sehingga Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, jijikkah engkau memandang wajahku dalam keadaan aku menderita sakaratil maut? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad kekasih Allah, siapa yang tega memandang kerut kening engkau menahan pedihnya sakaratil maut? Siapa yang tega mendengar jeritan engkau, menahan penderita sakaratil maut? Kata malaikat Jibril, mohon maaf kalau aku palingkan wajah aku tidak tega memandang wajah engkau. Ruh pun terus dicabut oleh malaikat malakal maut. Apa yang tergambar di benak Rasulullah SAW? Bagaimana kalau umatku? Bagaimana kalau umatku dicabut ruh oleh malaikat malakal maut, penderitaannya seperti yang aku rasakan? Sehingga Rasul menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, jangan engkau timpakan penderitaan sakaratil maut seperti ini kepada setiap umatku. Biar aku yang menanggung penderitaan sakaratil maut setiap umatku. Engkau timpakan seluruh penderitaan sakaratil maut umatku kepadaku sekarang juga. Bukan Nabi mampu sanggup menanggung penderitaan sakaratil maut setiap umatnya. Akan tetapi begitu kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sehingga seolah-olah beliau sanggup untuk menerima penderitaan sakaratil maut setiap umat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ruh pun terus dicabut oleh malaikat malakal maut. Tiba-tiba Rasulullah SAW matanya terbuka, yang padahal terpejam lama, memandang Sayyidina Ali karramallahu wajah yang ada di sebelah kanan. Lama Sayyidina Ali dipandang, hampir-hampir Sayyidina Ali memandang bahwa Rasulullah akan hidup kembali. Akan tetapi lama juga tidak bicara. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Ali mendekat, kemudian mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong perhatikan. Ada yang diwasiatkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita lewat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bis salat, usikum bis salat. 3 kali diulang oleh Rasulullah, usikum bis salat. Ali, sampaikan kepada setiap umatku, aku berwasiat kepada setiap umatku, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sampaikan kepada umatku, umatku jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Diulang 3 kali, umatku jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Anggap bahwa kita pada malam hari ini sedang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Dalam detik-detik akhir hayat beliau yang hanya 1 buku lagi ruhnya keluar dari tenggorokan beliau, beliau menyampaikan wasiat, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena Rasul tahu celaka binasanya orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Rasul bersabda, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut nur kesolehan dari wajahnya. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Allah akan cabut keberkahan daripada usia, keberkahan daripada rumah tangganya, keberkahan daripada perniagaan pertanian. Allah akan cabut keberkahan daripada jabatannya. Celaka binasa, kata Rasul, orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat ia sakaratil maut, Allah akan jadikan orang yang paling hina di dunia, orang yang paling lapar di dunia, orang yang paling haus dahaga di dunia. Kata Rasul, andai air di lautan diberikan minum kepada orang yang sedang sakaratil maut dan suka meninggalkan sholat 5 waktu, air 1 lautan tidak akan menghilangkan haus dan dahaganya. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat dikubur, yang mengkubur berangkat 7 langkah, maka akan dihimpit oleh bumi. Kata Rasul, sehingga tulang rusuknya berserakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan 1 ular yang namanya ular sujaul akrab. Badannya terbuat dari besi, kukunya terbuat dari temaga. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, akan dicabik-cabik, disiksa oleh ular sujaul akrab sampai hari kiamat nanti. Kata Rasul, celaka binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Besok di hari kiamat, pada saat alam dunia ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehancur-hancurnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Pada saat bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat datar, dan bumi ini mengeluarkan isi perutnya, kemudian manusia bertanya-tanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Gunung-gunung terbang semuanya, yang kecil yang besar, langit runtuh, laut tumpah, sehingga tidak ada satu manusia kecuali mati pada saat itu. Entah alam ini reruntuhannya dibuang di mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, seketika alam ini berubah menjadi alam ba'ats, alam dibangkitkan setiap umat manusia, alam mahsyar, alam dikumpulkan setiap umat manusia, alam jaza, alam dibalas setiap amal baik amal buruk umat manusia. Manusia akan berjalan selama 50.000 tahun di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta.
Tidak ada alas kaki, tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Percaya atau tidak, kita akan berjalan 50.000 tahun nanti di akhirat, di alam ba'as, di alam mahsyar. Kemudian Allah akan buka sebuah persidangan besar. Kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hanya ada dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian manusia akan dibagikan buku catatan amal. Kata Rasul, celaka, binasa orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Dia akan menerima buku catatan amal dengan tangan kiri. Artinya apa? Dia binasa dalam perjalanan berikutnya. Apakah perjalanan berikutnya itu? Meniti siratal mustaqim. Perjalanan 3000 tahun. Meniti siratal mustaqim. Jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Apa siratal mustaqim? Jembatan paling tajam, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Apakah siratal mustaqim itu jembatan yang paling curam? Karena di bawahnya ada 7 lubang api neraka. Orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, pada saat dia meniti siratal mustaqim, ketika berada di lembah neraka jahanam, setiap satu waktu sholat, kata Rasulullah, dia akan disiksa 8.000 tahun. Tinggal kita hitung sekarang. Perempuan di atas, hitung kalian. Sejak usia kalian 9 tahun sampai hari ini. Laki-laki sejak 15 tahun. Di usia balik kalian, hitung sampai hari ini. Berapa kali sholat 5 waktu ditinggalkan? Kalau satu waktu 8 tahun, maka berapa puluh tahun, 1000 tahun kita akan mendekam dalam azab api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya semuanya. Kita sebentar lagi akan masuk puasa Ramadan. Wallahi tidak akan diterima puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau salat kita rusak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Idza saluhat salasairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Yang pertama akan dihisab nanti di akhirat, salat terlebih dahulu. Rusak baik salatnya, maka semua amal akan diterima. Rusak salatnya, walaupun ke Mekah setiap tahun, umroh setiap saat, masjid dibangun di mana-mana, fakir miskin disantuni, janda jompo disantuni. Apabila sholat kita rusak, semua amal-amal itu yang kecil sampai dengan yang besar, haba'an mansura, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kecil sampai dengan besar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digantungkan dengan sholat kita. Yuk kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Angkat tangannya semua. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Malam hari ini kami datang kepadamu, tiada lain dan tiada bukan, untuk mohon ampun dan tobat kepadamu dari meninggalkan sholat 5 waktu, dari usia balik perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun. Sampai hari ini tidak terhitung jumlah sholat 5 waktu yang kami tinggalkan. Sementara sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada artinya puasa di bulan Ramadan kalau sholat kami rusak. Rob, ampuni dosa meninggalkan sholat. Ampuni dosa meninggalkan sholat. Ampuni dosa meninggalkan sholat kami. Ya Rob, tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Tobat kami karena kami sering meninggalkan sholat 5 waktu. Rob, pelihara kami untuk menjaga sholat 5 waktu. Pelihara suami kami, pelihara istri kami, pelihara anak cucu cicit kami, pelihara keluarga kami, pelihara masyarakat bangsa kami. Karena kehancuran dunia saat ini, karena kami lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Istiqomahkan kami memelihara sholat 5 waktu. Rasul engkau bersabda, barang siapa memelihara sholat 5 waktu, akan diberkahkan rizkinya,
akan dibebaskan daripada azab kubur, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, meniti siratal mustaqim secepat kilat, masuk ke dalam surga bi khairi hisab. Ya Allah, anugerahkan itu semua. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Istiqomahkan kami untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Wafatkan kami dalam sholat, wafatkan kami dalam ruku, wafatkan kami dalam sujud, wafatkan kami husnul khatimah birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'irin. Insyaallah tobat kita, mohon ampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh pun terus dicabut oleh malaikat malakal maut. Di akhir hayat beliau memanggil kita sebagai umatnya, ummati, 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 ummati. Maka lepaslah ruh dari jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menutup daripada acara